Assalamualaikum. Fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa agendakan untuk melakukan Zoom meeting dalam rangka doa bersama online dan ru'yah syar'i untuk COVID-19. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya sebagai moderator di sini akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Takmir Masjid Muhammad Ilyas, yang ketiga tausiah dari Ustadz Amin Tohari, dan yang keempat yaitu acara inti, yaitu acara doa bersama dan ru'yah syar'i untuk COVID-19. Dan acara yang terakhir yaitu acara tanya jawab dan terakhir penutup. Acara yang keenam yaitu penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua Takmir Masjid Muhammad Ilyas, yaitu Bapak Edi Setiawan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu peserta ru'yah online atau doa online yang dimuliakan oleh Allah malam hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah lah acara malam ini terselenggara. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, para sahabat dan para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang insya Allah nanti syafaat beliau akan kita harapkan, kita dambakan di akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, acara ini kami selenggarakan itu dalam rangka kami sangat bersimpati sekali kepada para jemaah kami, para warga, para kenalan, para saudara, para semua yang kami kenal, bahwasanya belakangan hari ini kita selalu dikejutkan dengan berita-berita yang seolah tidak dinalar kita gitu. Dalam satu hari itu informasi berita duka itu kayak hujan deras sekali gitu ya. Satu dan seterusnya. Tetapi semua ini adalah qadarullah. Semua ini adalah kehendak Allah. Kita ini manusia ini hanya hambanya yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, maka semuanya akan patuh dan tunduk dengan apa yang disampaikan. Nah, pada kesempatan hari ini kami kemarin sempat berdiskusi panjang dengan Ustadz Amin Tohari
bahwasanya yang dinamakan COVID ini kan juga makhluk Allah gitu ya. Jadi apa yang semua makhluk Allah itu ya tentunya kalau kita ini bertemu dengan makhluk Allah ya nggak perlu takut banget lah gitu. Nah dalam rangka ini maka kami mengundang, kami mengajak dan kami bisa menghadirkan Ustadz Amin Thohari ini dalam rangka apa? Beliau ini punya experience, beliau punya pengalaman, beliau ini punya kemampuan yang bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Jadi dalam hal ini kami memang mengundang kepada semua jamaah kami, semua warga yang ada di seputar kami, masjid kami, semua saudara-saudara kami, semua jamaah siapapun yang saat ini sedang isoman, itu sedang isoman dan sedang sehat-sehat saja. Nah, ini kami ajak semua berkolaborasi. Mari malam hari ini kita bersama-sama berdoa, gitu. Kita sama-sama berdoa yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Amin Thohari. Nah, beliau kemarin di dalam kajian di dalam masjid kita, beliau sempat menceritakan banyak panjang lebar tentang bagaimana sih manfaat doa, bagaimana sih manfaat Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Gitu. Nah, insya Allah nanti di dalam tausiah Ustadz Amin Thohari akan disampaikan dan nanti akan langsung disambung dengan doa yang insya Allah doa ini akan memberikan spirit kepada kita semua. Tidak hanya yang isoman, tidak hanya yang sehat, semua yang mengikuti acara ini bisa mendapatkan penguatan secara hati dan secara batin. Nah, yang kedua, pelaksanaan saat ini itu jauh dari sempurna Bapak Ibu. Apabila nanti dirasa perlu dan nanti dirasa perlu dilakukan kembali, kami siap lakukan hal yang sama, tetapi dengan persiapan kita yang lebih matang lagi. Dan nanti hal-hal seperti ini tentunya kalau memang diperlukan akan selalu kami siapkan dan kami akan siap melayani jamaah kami, melayani semua yang ada di masyarakat dalam rangka kita menghadapi cobaan dari Allah ini. Saya rasa itu saja dari saya, sambutan dari saya. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini semua hanya karena Allah, tidak ada yang lain. Jadi kewajiban kita sebagai manusia adalah saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Sehingga kalau ada yang kesusahan tentunya kita wajibnya menolong. Dan yang susah pun jangan segan gitu loh ya. Jangan segan meminta tolong kalau memang perlu ditolong. Ya siap membantu atau siap melakukan hal-hal yang memang dirasa diperlukan. Saya rasa itu saja Pak Gufron, supaya tidak terlalu lama dan tidak terlalu malam. Monggo dilanjutkan dengan acara selanjutnya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi atas sambutannya. Mengijak acara yang ketiga yaitu tausiah dari Ustadz Amin Thohari. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Ustadz Amin Thohari ini adalah peruqyah tingkat nasional. Alhamdulillah beliau adalah Ustadz juga yang mengisi kajian di Masjid Muhammad Ilyas setiap hari Ahad. Langsung saja kepada yang terhormat Bapak Ustadz Amin Thohari, kami persilakan. Cek. Jelas suara saya, Pak? Insya Allah, jelas. Baik. A'udzu billahi samii'il 'aliim min hamzihi wa nafthihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saya berdoa mudah-mudahan keberkahan Allah SWT dilimpahkan atas kita semuanya, ya keluarga kita,
sanak famili, saudara-saudara kita semuanya, ikhwah-ikhwah kita, jamaah-jamaah kita. Mudah-mudahan nikmat Allah, keberkahan dari Allah diberikan atas kita semuanya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb manusia semesta alam yang maha menguasai seluruh makhluk-makhluknya yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita sanjungkan atas Nabi kita, panutan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita ini dijadikan umat dari beliau yang senantiasa istiqomah, teguh, kokoh di dalam jalan-jalan perjuangan beliau. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, khususnya jamaah majelis atau Masjid Muhammad Ilyas, Ketua Takmirnya Bapak Edi Setiawan, Pak Gufron, ini kelihatan yang ada di masjid, ini Abah Amrin, dan bapak-bapak yang lainnya yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan malam ini Yuminar atau kajian malam ini bisa mendatangkan manfaat, ilmu, pahala, serta kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Kemudian dalam amalan-amalan yang mudah atau amalan-amalan yang sunnah, niat itu boleh diperluas. Ya, dalam amalan yang mubah atau amalan yang sunnah, niat itu bisa diperluas, bisa diperbanyak. Misalkan kajian malam hari ini, niat kita tentu karena Allah SWT untuk mendapatkan ilmu. Tetapi bisa kita perluas, silaturahim, kemudian beristisqa dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai obat, kemudian kita saling tolong-menolong. Nah, ini niat-niat kebaikan-kebaikan yang bisa kita tambahkan ketika kita melakukan amal-amal kebaikan yang itu sifatnya sunnah atau mubah. Kalau wajib, memang khusus niatnya. Tapi kalau amalan-amalan yang sunnah atau mubah, maka itu bisa diperluas. Ketika kita bersedekah, pahalanya pasti dapat. Ketika kita ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi kan kita bisa menambah niat-niat yang lain. Misalnya kita bersedekah, kemudian kita niatkan, misalnya kita lagi sakit, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, saya bersedekah ini. Barang Rp1.000, Rp5.000, atau memberi makanan, barang sepiring, 2 piring, atau minuman, atau bentuk-bentuk hadiah yang lainnya, maka kemudian segera ikuti dengan berdoa kepada Allah, minta apa yang menjadi hajat kita, kesulitan kita, kesempitan kita, atau kalau kita dalam situasi sakit, ya kita minta kesembuhan kepada Allah SWT dengan sedekah yang kita keluarkan itu. Dan ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW bahwa salah satu obat itu adalah sedekah. Ya, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Nah, artinya jamaah sekalian, sedekah itu pahalanya pasti. Kemudian kita bisa meminta kepada Allah sesuai dengan hajat kita yang lainnya. Nah, mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan semua potensi-potensi kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa Bapak Ibu sekalian, saya ingin secara khusus mengawali dengan berdoa dan mendoakan untuk kita semuanya kepada saudara-saudara kita yang hari ini masih sedang menjalani isolasi, rehat, istirahat, kemudian yang sakit-sakit yang lain. Ya. Dengan doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah, Bismillah.
Nu'iduhum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajiduna wa yuhadiruna. Bismillah, bismillah, bismillah. Nu'iduhum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajiduna wa yuhadirun. Bismillah, bismillah, bismillah. Nu'iduhum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajiduna wa yuhadirun. Allahumma kfinahum bima syi'ta. Allahumma kfinahum bima syi'ta. Allahumma kfinahum bima syi'ta. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebelum nanti kita mulai terapi Qur'annya untuk kita semuanya, khususnya yang COVID, ya, terkena virus corona ini, maupun untuk kita yang sedang sehat sebagai penjagaan, sebagai sarana atau wasilah kita memohon kepada Allah SWT perlindungan dijauhkan dari wabah ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengantarnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, hendak diambil alih secara total dari diri dia itu adalah kepanikan. Ini yang paling utama. Maka ini pesan yang pertama adalah kita harus menjauhkan, kita harus menghindarkan diri dari sifat panik, sifat takut yang berlebihan terhadap situasi ini. Banyak cara, Bapak sekalian. Hari ini kita berlimpah informasi dari yang benar sampai yang hoax itu berseliweran masuk ke dalam mata kita, telinga kita, dan itu bisa mempengaruhi tingkat stres dan kepanikan pada diri kita. Nah, maka kita harus bijak, kita harus bisa menyeleksi informasi mana yang memang ini penting untuk kita baca, dan mana yang harus kita skip, ya, kita harus lewati atau kita hapus. Dan kemudian kita juga hendaklah jangan menjadi penerus, ya, penyebar informasi-informasi yang sifatnya tidak benar atau hoax itu. Karena itu berarti bisa membahayakan saudara-saudara kita yang lain, bisa memicu stres, kepanikan saudara-saudara kita yang lain. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, kemudian sikap kita. Bagaimana sumber ketenangan yang utama itu adalah demi Allah, hanyalah kedekatan kita kepada Allah. Tidak ada cara selain itu. Yang suka nyanyi, yang suka lagu, yang suka rekreasi, yang hartanya banyak, dan seterusnya, itu ternyata tidak cukup untuk memberikan rasa ketenangan di dalam hati kita. Maka satu-satunya jalur ketenangan itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Kemudian ridho. Ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala takdirnya itu. Kemudian tawakal. Kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khusus malam hari ini jemaah sekalian, kajian kita adalah tentang terapi Quran untuk COVID ini. Nah, Sain. Bukankah kita ini beriman kepada Allah? Kita tidak mensekutukannya, kita tidak mendoakan dengan apapun. Maka dengan iman ini, jika ini benar, maka insya Allah kita itu tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Kita punya Allah. Maka itu sudah cukup untuk menenangkan diri kita. Yang kedua, kita beriman kepada Rasulullah. Kita setiap waktu mempersering bersolawat. Artinya ini wujud keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Tetapi kadangkala ada sikap-sikap kita yang justru berlawanan dengan
sabda-sabda Rasulullah atau sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah bersabda tentang misalnya ya tentang jintan hitam, Rasulullah mengatakan itu adalah obat segala penyakit kecuali tua, pikun atau kematian. Tetapi banyak orang di antara kita sendiri itu justru tidak meyakini itu, ya, tidak meyakini itu. Bahkan dengan ungkapan yang agak miris gitu ya, misalnya mosok. Nah, gitu. Ketika kita menyarankan tentang habatus sauda misalnya, maka di otak kita responnya adalah masa hanya jintan hitam bisa mengobati banyak penyakit. Nah, sabda Rasulullah kita ragukan, kita masak-masakkan, ya, mosok, gitu, mosok dan seterusnya. Terhadap Al-Quran juga demikian. Kita hari ini kan panik, bingung, cari oksigen, cari rumah sakit, cari oximeter, cari dokter, cari banyak hal lah. Dan itu kadang-kadang bisa memicu kepanikan tersendiri. Tetapi kita lalai, kita punya Al-Quran. Padahal kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada Al-Quran. Dan Allah sendiri mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan aku Allah ini menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh, penawar, obat. Tetapi ekspresi kita ketika kita mengalami sakit misalnya, Al-Quran itu bukan nomor 1, tapi nomor sekian. Ada yang bahkan lupa dengan Al-Quran. Ini saya menjumpai banyak ini. Maka akhirnya kebingungan demi kebingungan, kepanikan demi kepanikan yang melanda mereka. Nah, ini mari kita buktikan iman kita itu. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran. Kalau Allah sudah yang mengatakan, maka jangan ada kata masa, jangan ada keraguan. Yes, kita lakukan, kita ambil, kita prioritaskan itu yang pertama. Kalau Rasulullah sudah yang bicara, maka kita dengarkan, kita taati, kita ambil itu sebagai alternatif pertama sebelum ikhtiar-ikhtiar yang lainnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, kemudian kita beriman kepada takdir Allah. Dan takdir semuanya adalah kebaikan. Sesungguhnya semuanya takdir Allah itu adalah kebaikan ketika kita memang memahami tentang kaidah takdir Allah itu. Hanya kemampuan akal kita, kemampuan otak kita yang kadang-kadang tidak tahu ada manfaat apa di balik takdir yang berlaku pada kita ini. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, yang sedang isoman, saudara-saudaraku, mudah-mudahan senantiasa diberi kesabaran, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beberapa waktu di bulan Juni itu juga sempat mengisolasi diri sendiri dan itu memang tidak enak, tidak mudah dan menguji kesabaran lah begitu ya. Ketika panggilan adzan terdengar dari masjid itu, lalu kita tidak datang ke masjid itu rasanya hati itu teriris-iris, menangis. Ini ada panggilan, tapi kok kita nggak bisa menghadiri, padahal bisa jadi dekat panggilan itu, masjid itu. Ini berat banget, bosan. Nah ini, maka kemudian saya mencoba berpikir gitu, dan ini saya sampaikan pada kita semuanya. Agak kita geser sedikit mindset kita lebih positif ketika yang sedang menghadapi isoman ini, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertahanut di Gua Hira, yang akhirnya kemudian Allah menurunkan wahyunya yang pertama. Ketika Maryam menyendiri di mihrabnya,
karena menghadapi masalah yang cukup berat dan pelik, ya, hamil tapi tidak ada suami, ini juga berat Bapak Ibu sekalian. Maka Maryam itu kemudian mendiri di masjid, dan Masya Allah, malaikat yang kemudian menyuplai makanannya. Ini juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya ketika ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, sedang isoman, maka ada hak-hak ukhuwah, hak-hak persaudaraan yang harus kita pedulikan. Ada 4 ya hak kita bersaudara itu. Yang pertama, kita ta'aruf, ya, kita mengenal masing-masing saudara kita itu. Bahkan kalau bisa kenal dengan detail, sampai cara batuknya, cara jalannya, suaranya itu kita sudah dengar meskipun tidak melihat orangnya misalnya. Ini namanya ta'arufnya luar biasa. Gitu ya. Yang kedua, kita tafahum. Setelah mengenal, kemudian kita memahami saudara kita itu, karakternya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, itu kita pahami, sehingga kemudian meminimalkan kesalahpahaman, cekcok atau pertengkaran di antara saudara ini. Nah, yang berikutnya kemudian adalah setelah kita ta'aruf, kita tafahum, maka berikutnya kemudian kita ta'awun, saling menolong, saling membantu. Kurang apa, perlu apa, itu kita bantu. Bisa jadi saudara kita itu karena izahnya, karena ingin memuliakan dirinya, tidak minta-minta. Tetapi kita mesti punya cara lain untuk bisa mengetahui saudara kita ini kondisinya sedang apa, sedang sakit, sedang kekurangan, sedang butuh apa, lalu kemudian kita bantu, meskipun mereka tidak meminta. Dan kemudian yang keempat, jemaah sekalian, kita adalah saling memikul beban, saling merasa bersimpati atas kesulitan-kesulitan saudara kita ini. Nah, ini hak bersaudara itu. Kemudian jemaah sekalian, kita tahu juga Nabi Ayub alaihissalam sakit yang sangat luar biasa. Di tafsir Ibnu Katsir itu kurang lebih 18 tahun Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan sakitnya itu. Putra-putranya wafat semua serentak, kebun-kebunnya hancur, hartanya semuanya, kemudian fisiknya juga sakit. Nah, tetapi Nabi Ayub alaihissalam bersabar, bertawakal pada Allah SWT, bahkan sampai istrinya ketika menyarankan, wahai Nabi Ayub, engkau ini kan Nabi, doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Mbok yau minta kesembuhan. Tetapi Nabi Ayub justru mengatakan, bertanya, membandingkan berapa banyak nikmat yang sudah diterima dan berapa lama sakit yang diderita. Ketika ketemu bahwa diuji sakit itu baru 18 tahun, sedangkan nikmatnya itu sudah 60-80 tahun, maka Nabi Ayub alaihissalam belum mau untuk minta kesembuhan kepada Allah. Karena apa? Ya, baru diuji 18 tahun, sedangkan nikmatnya itu 80 tahun, masih banyak nikmatnya. Sampai kemudian Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah, meminta kesembuhan itu adalah ketika sakitnya itu sudah mengganggu ibadahnya, mengganggu kedekatannya kepada Allah SWT. Nah, inspirasinya Bapak sekalian, bahwa sakit musibah ini harus bisa menjadi semakin kita dekat dengan Allah SWT. Lalu kemudian setelah seperti itu, Allah menurunkan pertolongannya dengan berfirman agar Nabi Ayub minum dengan air yang sejuk dan mandi dengan air yang sejuk. Setelah itu kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kita juga bisa meniru Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dalam kesendiriannya hendak dilemparkan ke api yang berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam melantunkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
ini dalam kesendiriannya itu tidak ada pilihan apapun. Di hadapan sudah api yang secara logika itu akan membunuh. Nabi Ibrahim melantunkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik wakil penolong bagi kita. Dan Allah kemudian menurunkan pertolongannya. Api itu menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita juga bisa melantunkan zikirnya Nabi Yunus ketika dalam kesendiriannya di dalam perut ikan, di dalam lautan. Ini juga bisa kita lanjutkan. Ya. Dan anta nah, jemaah sekalian, ini inspirasi pada kita semuanya, khususnya yang sedang isoman, dinyatakan positif misalnya, maka tetap tenang, tetap bergembira, tetap dekat dengan Allah SWT, karena sumber ketenangannya adalah kedekatan dengan Allah SWT. Ketika kita tenang, maka imun kita akan tumbuh dengan baik. Ketika tumbuh dengan baik imun kita, maka itulah yang akan menghadapi atau menghancurkan virus itu. Bapak Ibu sekalian, secara dasar kita harus paham dulu ya, bahwa virus ini secara keilmuan tidak ada obatnya. Yang bisa menghancurkan virus itu adalah imunitas tubuh kita. Nah, maka sesungguhnya yang paling utama adalah kita menjaga imunitas kita itu. Nah, yang utama itu adalah ketenangan, tidak stres, tidak panik. Nah, ini kuncinya adalah dekat dengan Allah, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak membaca Al-Quran. Nah, kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, istirahat yang cukup. Ini kalau tips dari saya ya. Jadi ketenangan itu adalah yang utama adalah dengan Al-Quran, dengan berzikir, ibadah-ibadah kita semangati. Yang kedua, istirahatnya yang cukup panjang. Tidurnya diperpanjang, diperbanyak selama masa-masa isoman. Kalau kesulitan tidur, boleh dibantu dengan obat tidur, semacam antimo atau demakolin misalnya, yang bisa membantu kita berikutnya harus bisa BAB dengan lancar. Kalau perlu dibantu dengan mikrolab. Ini untuk detox, untuk cepat menurunkan demam atau panas. Kurang lebih seperti itu. Kemudian zikir-zikir Al-Quran ini yang sangat kita pentingkan. Saatnya kita menjadi pembukti dari Al-Quran, pembukti dari sabda-sabda Rasulullah SAW, bahwa Al-Quran itu obat, bahwa doa-doa Rasulullah itu adalah obat yang utama kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian saya ingin menambahkan sedikit tentang khususnya virus ini. Kalau di Al-Quran kita bisa menemukan di mana, kaitannya apa dengan ruqyah, dengan terapi Quran ini terhadap virus ini. Sampai kemudian saya dan teman-teman ruqyah itu meramu secara khusus terapi Quran atau doa atau ayat-ayat Al-Quran ini yang terkait dengan virus COVID ini. Dan saya sudah banyak melakukan ini dan progresnya luar biasa baik. Ada teman-teman ustadz yang sedang isoman di rumah sakit dan seterusnya cukup terbantu dengan ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ketika Allah menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah kemudian merasa cukup dengan dua surat itu sebagai benteng perlindungannya dari bahaya apapun, gangguan jin, sihir, maupun bahaya-bahaya dari makhluk Allah yang lainnya. Jadi ketika dua surat Al-Mu'awwidzatain ini, Al-Falaq dan An-Nas ini turun, maka Rasulullah SAW itu sudah merasa cukup. Banyak dilantunkan, dizikirkan, dibaca dua surat ini. Nah, ini apakah kita sudah bisa seperti itu? Nah, ketika kita sakit, ketika menghadapi apakah kita sudah melantunkan dua surat ini? Padahal Rasulullah itu merasa cukup dengan dua surat ini.
gitu ya. Nah, secara khusus jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, di surat Al-Falaq itu ada 4 bahaya. Ya, ada 4 bahaya di surat Al-Falaq ini. Kalau nanti kita baca, kita kaji ulang, baca terjemahnya, baca tafsirnya, akan ketemu 4 hal kejahatan yang diinformasikan di surat Al-Falaq ini. Maka kenapa sampai Rasulullah itu sudah merasa cukup membaca, berdoa, berlindung dengan surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Yang pertama, ma khalaq. Ya, ini kejahatan yang pertama. Makhluk syar. Makhluk yang jahat. Nah, di antara makhluk yang jahat itu, ya virus ini bisa termasuk di dalam kelompok yang pertama ini. Ma khalaq. Ya. Min syari ma khalaq. Nah, ma khalaq ini adalah makhluk yang jahat. Syar itu buruk, ya, jahat. Yang kedua, ghasikin idza waqab. Ini maksudnya adalah waktu syar. Waktu munculnya kekuatan jahat yang lebih kuat dibanding waktu-waktu yang lain. Nah, maka kita berlindung dengan surat Al-Falaq ini. Kemudian yang ketiga, nafasati fil uqad. Ya, ilmu syar, ilmu yang jahat. Nah, ada ilmu hitam, ada hipnotis, hipno, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari ilmu yang jahat. Atau teknologi yang jahat. Dan virus ini bisa saja terbuka kemungkinan memanfaatkan ilmu atau teknologi yang jahat itu. Maka kita pantas untuk berlindung dari virus ini dengan surat Al-Falaq. Nah, yang keempat, hasidin idza hasad. Ini adalah jiwa yang jahat. Ya, jiwa-jiwa saudara-saudara kita, orang-orang lain yang memiliki penyakit hati, maka ini juga bisa memicu keburukan kepada kita. Munculnya ain, pandangan mata yang buruk itu adalah dari jiwa yang jahat ini. Nah, ini kaitannya jamaah sekalian, satu saja posisi virus wabah COVID ini kalau di dalam Al-Quran, di surat Al-Falaq, kita ini sudah mendapatkan. Dan insya Allah di ayat-ayat yang lain akan kita dapati pula tentang potensi-potensi keburukan-keburukan yang lain. Dan bahwa diri kita sendiri ini juga bisa berpotensi untuk jahat kepada orang lain. Ya, dari pandangan mata kita itu juga bisa menimbulkan bahaya bagi yang lain. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, saya pikir ini sebagai pengantarnya, jam 20 lebih 15 menit. Ya, kita akan segera mulai ya untuk sesi terapi Quran bagi kita semuanya yang sehat. Kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga agar kita tetap sehat dan dengan tujuan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, yang sedang isoman, apakah COVID atau yang lainnya, atau mungkin karena sihir, karena gangguan jin yang lainnya, kesulitan-kesulitan yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya, penyakit yang kita sedang alami, kemudian mengganti rasa sakit itu, rasa payah itu, sampai sembuhnya dengan pahala, dengan ampunannya. Maka hendaknya kita tetap berbahagia, tetap tenang, karena Rasulullah menjanjikan itu. Bahwa sakit yang kita alami sampai sembuhnya, ketika kita ikhlas, ketika kita tawakal, ikhtiar kita benar, lurus, tidak menyimpang, tidak maksiat, tidak syirik, maka itu sakit-sakit yang nanti akan diganti dengan pahala dan diganti dengan ampunan Allah SWT. Bukankah kita merindukan ampunan Allah itu? Setiap saat kita beristighfar itu memohon ampunan kepada Allah itu. Nah, kita diuji dengan sakit ini, maka mudah-mudahan keseluruhannya ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Saya ingin bertanya dulu nih, apa sudah wudhu ya? Sudah punya wudhu semua, kemudian mudah-mudahan tadi juga sudah mengawali dengan sholat sunnah 2 rakaat, ya, untuk dalam rangka sunat mutlak untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya di antara yang hadir ini, yang sedang isoman sinten? Ada berapa? Boleh angkat tangan atau raise hand? Saya Ustaz. Oh, Pak Himawan tuh. Pak Himawan. Yang sedang isoman, apakah positif atau belum dites? Tidak masalah, yang penting sedang sakit, sedang isoman gitu. Ya, mudah-mudahan nanti secara khusus kita kita ikuti dengan baik sesi terapi ini. Pak Iman saja, yang lainnya sehat ya? Insyaallah ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Mudah-mudahan yang lainnya sehat. Baik. Baik Bapak sekalian, saya ingin mengawali dengan nanti kita membaca 2 kalimat syahadat 3 kali. Setelah itu ikuti dengan kalimat ridho, ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah 3 kali. Kemudian setelah itu saja untuk beristighfar, kemudian melantunkan bareng dengan saya doa-doa kesembuhan sebagai awalan. Kemudian setelah itu nanti silahkan disimak, saya akan bacakan beberapa ayat yang khusus terkait dengan COVID ini. Untuk memutus mata rantainya, untuk mengeluarkan dari tubuh kita, untuk kemudian menjaga imunitas kita agar ya sebagaimana dikatakan Pak Edi tadi di awal, virus ini makhluk Allah, tubuh kita ini makhluk Allah, seluruh organ tubuh kita ini makhluk Allah, seharusnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedang meminta kepada Allah dengan ayat-ayatnya, dengan firman-firmannya, dengan doa-doa Rasulnya, langsung kepada Allah agar Allah mengintervensi terhadap makhluk-makhluknya yang sedang keluar dari fitrahnya. Karena fitrah makhluk Allah itu seharusnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kerusakan, tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat dosa. Tetapi ada sebagian makhluk Allah yang keluar dari fitrahnya itu sehingga mengganggu, sehingga jahat, sehingga menimbulkan keburukan-keburukan bagi makhluk Allah yang lainnya. Nah, kita sedang menghadap Allah, meminta kepada Allah agar Allah dengan kekuasaannya itu bisa mengendalikan makhluk-makhluknya kembali kepada fitrahnya. Baik, kita awali dengan ta'awud dan 2 kalimat syahadat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luruskan syahadatnya bahwa betul-betul kita jaga iman kita, syahadat kita tidak batal, tidak bengkok, tidak rusak dikarenakan perbuatan-perbuatan kita yang syirik, yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita baca kalimat ridho. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith wa aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma asrah sudurana lil Islam. Allahumma asrah sudurana lil Islam. Allahumma asrah sudurana lil Islam. Bapak Ibu sekalian, bisa ditiup telapak tangannya, kemudian diusapkan ke dadanya, ditarik ke atas, ke leher, ke mulut, dan keluarkan. Kalau mau batuk, batukkan. Kalau mau muntah, muntahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada makhluk Allah yang bernama COVID-19, serta para makhluk Allah lain yang atas takdirnya kalian semua mengganggu kehidupan kami, mengganggu pekerjaan-pekerjaan kami, mengganggu keluarga kami, mengganggu rumah tangga kami. Baik kalian semua yang berada di udara, yang menempel di benda-benda, yang mengalir dalam darah kami, yang berada di kerongkongan kami, yang berada di saluran sinusitis kami, yang berada di saluran pernapasan kami, yang berada di paru-paru kami, di permukaan kulit kami, atau dimanapun di bagian organ tubuh kami, serta di tempat yang Allah lebih mengetahuinya. Saya ajak kalian untuk menyimak baik-baik, mendengar baik-baik firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran. Saya ajak kalian menyimak doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada seluruh anggota tubuh kami yang keluar tidak taat kepada Allah, tidak tunduk bagaimana Allah menciptakan kalian. Saya ajak kalian semuanya untuk kembali kepada fitrah kalian dengan wasilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selama ini kalian terikat dengan perjanjian-perjanjian yang batil, dengan kerjasama yang batil, tolong-menolong yang batil, yang dilakukan manusia atau syaitan, yang membuat kalian keluar dari fitrah yang sesungguhnya. Atau jika kalian ini adalah rekayasa makhluk Allah SWT lainnya, kami mohon kepada Allah SWT, semoga Allah membebaskan kalian dari semua kebatilan,
dari semua perjanjian yang batil, dari semua kerjasama yang batil tersebut. Saya ajak kalian semuanya mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Bertaubatlah, berhentilah, kembalilah kepada fitrah kalian. Mudah-mudahan Allah memutus semua bentuk perjanjian yang batil yang dilakukan kalian dengan siapapun. Kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Dorong semuanya keluar, Bapak sekalian. Hempaskan, keluarkan, batukkan, atau muntahkan jika memang dirasa ingin muntah. Jangan ditahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabarra'a alladhina ittubi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'awul 'adaba wa taqatta'at bihimul asbab. وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر
إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض
وكان الله عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله. Ukhruj tubu ilallah. Ukhruj tubu ilallah. Ukhruj tubu ilallah. Semuanya makhluk, virus, COVID, bangsa jin, bangsa setan, segera tinggalkan tubuh saudara-saudara kami ini. Pergilah kalian ke tempat asal kalian, kembalilah kalian kepada fitrah kalian. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبارك الله أحسن الخالقين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ثم استوى إلى السماء وهي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Wahai kepada para makhluk Allah, COVID, makhluk-makhluk yang lainnya, virus yang lainnya, bakteri yang lainnya, bangsa jin dan yang lainnya, marilah ikuti kami kembali kepada fitrah kalian bersama kami. Mari kita ikrarkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu tinggalkan manusia, keluarlah dari tubuh-tubuh manusia, kembali kepada tempat kalian, kembali kepada fitrah kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana arsil ilaina anfusana wahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Rabbana arsil ilaina anfusana wahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Rabbana arsil ilaina anfusana wahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubn wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubn wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubn wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal.
Allahumma fatiras samawati wal ard, alimul ghaibi was syahadah, la ilaha illa anta rabba kulli syai' wa malikah, na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri syaitani wa sirkih, wa an naqtarifa ala anfusina su'an aw najurruhu ila muslim. Allahumma rabban nas adhibil bas wasfina wa an syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil bas wasfina fa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil bas wasfina fa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah prosesi untuk terapi Al-Quran dengan membacakan doa-doa Rasulullah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ya, dengan istighfar, dengan mendekat kepada Allah, dengan segala ketundukan dan ketaatan kita, Allah kemudian mengijabah doa kita, menurunkan kesembuhan, menyehatkan, melindungi, menjaga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan kemudian mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah SWT, sehingga kemudian kita bisa beribadah dengan tenang, bisa ke masjid dengan nyaman, sehingga negeri kita secara umum terbebas dari wabah ini. Bapak-Ibu sekalian, insya Allah demikian ya. Apakah ada yang merasakan sesuatu, ada yang batuk-batuk, yang muntah-muntah gitu ya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Insya Allah itu Pak Gufron, barangkali bisa dilanjut dengan agenda yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Amin Tohari. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Ini akan diberikan 3 untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ustadz Amin Tohari, kami persilahkan. Monggo kalau ada ya. Nggak usah lama-lama, 10-15 menit lah. Yang sakit, yang kondisinya payah, nggak apa-apa. Bisa sambil tiduran, sambil rebahan, sambil istirahat. Nggak masalah. Banyak istighfar, dikir-dikir istighfar kepada Allah SWT, doa-doa kesembuhan, dan Al-Quran. Kalau memungkinkan, khataman Al-Baqarah kalau memungkinkan. Ya. Insya Allah itu fadilahnya sangat besar dan ampuh insya Allah. Al-Baqarah itu. Teman-teman banyak membuktikan menghataman Al-Baqarah tidak lama dari itu 3 atau 4 hari sudah negatif. Itu pengalaman testimoni dari teman-teman banyak yang seperti itu. Baik. Ada? Kalau ada, monggo. Kalau tidak ada, ya kita akhiri. Ustaz, dibuka. Pak Pri mau bertanya. Silakan di-unmute. Di-unmute. Jangan, Ustaz ngomong aja. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tamrin. Jadi pertama tuh acara ini apakah akan terulang lagi? Misalkan kita mungkin
saat ini baru sebagian yang tahu. Mungkin akan dilanjut lagi kapan dan kita sampaikan kepada Ketua Takmir MMI nantinya. Satu itu. Kedua, kelihatan pada malam hari ini memang cukup mengasihkan ya Ustaz. Jadi yang mungkin yang belum tahu, seperti keluarga saya untuk sebagian dari Jakarta itu mengikuti acara ini Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Iya, alhamdulillah. Itu aja Ustaz. Baik, baik. Oke, silakan Ustaz Mitahari, langsung dijawab saja. Baik, pada prinsipnya saya sangat senang ya bisa berdiskusi seperti ini. Monggo nanti dari takmir ke takmiran untuk mengagendakan dan kemudian nanti tentang waktunya ya kita obrolkan, saling bisa, saling longgar, saling ruang agar bisa terlaksana dengan baik. Kemudian mungkin langsung saya jawab aja, Ustaz. oh iya boleh. Langsung saya jawab aja. Jadi kalau memang memang diperlukan, kita akan siapkan untuk kegiatan yang serupa dan insya Allah coba nanti akan kita benahi. Mungkin harus ini. Jadi ada sedikit pengisian form dulu supaya nanti Ustadz Amin Tohari bisa memonitor berapa yang benar-benar isoman dan berapa yang tidak isoman sehingga sehat, sehingga mungkin doanya akan lebih terfokus begitu ya. Jadi insya Allah kita akan segera adakan kembali hari dan tanggal, kita akan koordinasi dengan Ustadz Amin Tohari dan akan kita buatkan lagi pengumuman atau flyer kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Gufron. Monggo dilanjut. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Himawan tadi ya sebelumnya. Habis itu Pak Andi. Monggo Pak Himawan, silakan bertanya. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah Ustaz ini tadi mengikuti sejak awal, tapi bahwa alam ya. Qadarullah sinyalnya juga kurang bagus. Bahwa alam ini memang karena sinyalnya atau juga memang karena ada gangguan juga. Mungkin apa namanya bisa dibikinkan kayak recording atau mungkin ada dibikinkan ini Ustaz, buklet gitu loh Ustaz, jadi yang sekiranya nanti bisa kita baca sendiri atau paling enggak kita bisa mendengarkan saat lagi santai seperti itu Ustaz. Karena memang terus terang ini tadi juga agak terkendala sehingga lantunan-lantunan ayat yang antum sampaikan tadi juga tidak benar-benar clear. Tapi alhamdulillah di awal-awal tadi sudah ada reaksi, mulai dari perut yang bergejolak, kepala agak berat dan sampai bersendawa beberapa kali seperti itu sih. Alhamdulillah. Ya mohon doa juga dari Bapak Ibu semuanya juga, mudah-mudahan yang sedang isoma seperti saya maupun yang lainnya bisa segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Mungkin seperti itu Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Baik, insyaallah untuk saya coba bikinkan saya tulis secara ya bisa dibaca atau mungkin nanti kalau ada waktu senggang gitu saya tak rekaman ayat-ayat yang tadi kita baca sehingga nanti bisa lebih fleksibel, bisa didengarkan di rumah, di handphone, di kendaraan dan seterusnya. Ya insya Allah mudah-mudahan diberi kemudahan. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan reaksi-reaksi yang muncul, apakah terasa hangat, berkeringat deras, atau batuk, atau mual, atau bahkan sampai muka, atau itu tidak masalah. Maka dari awal saya pesan agar sambil menyimak, sambil istighfar, atau nanti kalau kita sambil baca Al-Quran itu sambil pegang dada, ya, kemudian bisa ditepuk-tepuk ringan,
atau bisa sambil diusap ke atas, dorong ke atas untuk seperti kita mengeluarkan sesuatu begitu, atau menarik, mencabut sesuatu, gitu. Terus nggak usah ditahan. Kalau mau meludah-ludah, kalau mau batuk-batukkan, kalau muntahkan. Insya Allah mudah-mudahan makhluk-makhluk itu keluar bersama dengan reaksi-reaksi yang seperti itu. Bahkan ada yang kentut aja itu juga tidak apa-apa. Kentutkan saja kalau misalnya tiba-tiba merasa seperti itu. Atau pusing, kepala berat, mungkin saja ada reaksi-reaksi seperti itu. Insya Allah itu ada yang berikutnya. Oke. Ini ada satu lagi Ustadz, pertanyaan dari Pak Andi. Oh, ya. Pertanyaannya adalah, bagi kita yang tidak hafal doa ruqyah, cukupkah kita mendawamkan doa pagi petang? Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya yang mudah yang kita bisa. Itu yang kita dawamkan, kita istiqomahkan. Tidak perlu banyak pengulangan, itu pun juga menyesuaikan dengan kemampuan kenyamanan kita. Misalnya, saya mau istighfar. Istighfar kan macam-macam juga redaksinya. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang panjang. Nah, pilih sesuai dengan kemampuan kenyamanannya. Berapa kali jumlahnya? Ya senyamannya saja. Atau nggak usah dihitung, baca saja. Kalau capek, stop. Nanti kalau sudah nyaman, baca lagi. Bisa sambil apa saja, sambil duduk, sambil berbaring, sambil berkendara itu bisa. Naik motor itu baca Al-Fatihah bisa. Nggak akan nabrak insya Allah. Wong kita ini biasa itu murojaah itu sambil di motor itu malah murojaah paling enak. Teriak-teriak sekencangnya itu enak. Nggak akan nabrak insya Allah. Al-Fatihah dari rumah sampai ke tempat kerja itu kalau diulang-ulang Al-Fatihah saja itu dapat berapa? Dapat banyak insya Allah. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas misalnya, boleh. Ya. Kemudian lebih khusus tentang zikir pagi petang, ya, doa pagi petang, alamat surat, oke. Insya Allah itu rangkaian doa-doa Rasulullah yang sudah dibukukan, sudah ditata sedemikian rupa. Nah itu bisa diamalkan. Dan tidak harus hafal, ya, tidak harus hafal. Silahkan baca bukunya, baca teksnya di buku atau di handphone misalnya sambil dibaca. Tidak ada masalah, ya, sambil dibaca. Termasuk misalnya kita punya zikir pagi petang gitu, itu kan doanya banyak tuh. Nah itu ya tidak harus kita selesaikan. Misalnya pagi itu ada sekian doa, nanti sore sekian doa misalnya. Itu tidak harus kita selesaikan semua. Kita bisa cicil, ambil satu ini, besoknya ganti yang ini. Itu boleh-boleh saja, fleksibel ya. Jadi jangan kepikiran, loh ini zikir pagi petang kan buahnya ini ada belasan doa ini, harus diulang 3 kali lagi, ini kan lama, capek misalnya. Nah, jadi sesuaikan dengan senyamannya diri kita. Ya. Karena istiqomah itu kayak zikir pagi petang itu kan butuh istiqomah. Nah, istiqomah itu berat. Maka sesuatu yang berat itu ringankan. Nah, agar ringan gimana? Sedikit-sedikit atau jumlahnya banyak-banyak dulu. Nah, gitu. Karena kalau langsung banyak, mungkin hari ini bisa, tapi besok sudah malas karena sudah terbayang beratnya, lamanya atau banyaknya yang harus kita tuntaskan misalnya. Nah, saya harus baca ayat kursi 10 kali. Nah, ayat kursi itu panjang. Nah, kita baca sekali, baca 10 kali hari ini bisa, besok belum tentu. Waktu luangnya berbeda. Nanti baru dapat 3 sudah ngeluh. Loh, saya pengen 10 kok baru dapat 3. Akhirnya apa? Ikhlasnya berkurang. Khusyuknya berkurang. Gara-gara apa? Ingin ngejar yang banyak, tapi kita ini belum mampu. Gitu. Nah, maka mampukan dengan yang ringan-ringan, dengan yang sedikit, lakukan dengan senang, dengan gembira. Nah, insya Allah dengan yang sedikit dan ringan itu nanti memudahkan untuk istiqomah. Ya, insya Allah begitu. Sholat duha juga sama. Nggak usah langsung 8 rakaat, 2 rakaat saja. Ringan tiap hari. Itu
lebih Allah sukai. Daripada nanti kita duha 8 rakaat tapi 1 bulan sekali. Ini Allah kurang suka. Tapi Allah lebih suka yang 2 rakaat itu tapi ajak tiap hari. Nah, insya Allah begitu ya. Jadi nggak harus hafal nggih. Jadi boleh sambil baca bukunya, bisa sambil lihat di handphone kalau ada di handphone, sambil baca. Dan niati Bapak sekalian, di awal saya sampaikan, niat itu boleh yang banyak. Ya, ini kalau bukan perkara yang wajib, niatnya boleh tambahi. Ya Allah, saya hari ini mau tilawah. Yang biasa tilawah Al-Qur'an ya. Ini mulai hari ini mulai biasakan, niatnya tambahi. Jenengan baca Quran itu tilawah seperti biasa itu pahalanya pasti dapat. Per huruf dilipatkan 10 itu pasti. Allah nggak lupa, Allah nggak lalai mencatatnya. Tapi kalau ditambahi, ya Allah saya mau baca Al-Quran, mau tilawah, surat ini, ayat ini, sekian halaman, sekian lembar. Ya Allah, sembuhkan sakit saya. Ya Allah, anak saya ini lagi sakit, sembuhkan. Ya Allah, suami saya lagi di perjalanan, beri keselamatan. Baru membaca. Nah, niatnya tambahi. Enggak apa-apa. Anak saya lagi ujian, misalnya. Enggak apa-apa. Niatnya tambahi yang banyak. Oh, keluarga saya di luar kota itu lagi sakit. Ya Allah, ini PPKM, nggak bisa pulang, nggak bisa jemput, nggak bisa ngendangi. Nah, kita ketika tilawah itu, kita salah satu niatnya adalah untuk mendoakan orang tua kita yang di kejauhan yang lagi sakit itu. Jadi niatnya boleh diperbanyak untuk agar apa? Sekali jalan kita dapat banyak Bapak sekalian. Pahalanya dapat, kesembuhannya dapat, penjagaannya dapat, pelindungannya dapat, keberkahannya dapat, dan banyak yang lain. Ya. Insya Allah begitu. Baik, alhamdulillah sudah 3 dan ini waktunya sudah malam juga. Mungkin acara untuk ru'yah COVID-19 ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, mungkin untuk kedepannya akan kita perbaiki lagi nanti buat takmir Masjid Muhammad Ilyas, nanti akan dibuatkan sesuatu yang lebih sempurna lagi. Terima kasih Ustadz Amin Thohari atas pimpinan untuk meru'yah kita di malam hari ini, dan kepada Bapak Ibu semua terima kasih atas partisipasinya, dan semoga apa yang kita ikhtiarkan pada malam hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Marilah kita tutup di sini dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, amin. Kami. Atur nun, Amin. Monggo, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ye. Ya, salam semuanya.